Hai pendengar setia Siniar Sehari-Hari, terutama yang datang ke Siniar ini di versi audio videonya di channel YouTube Jas Firmantio. Selamat datang di episode terbaru. Ini episode ke-28 dan kayaknya ini ujung-ujung dari episode di season 1 ini ya. Mantap. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sebuah hal yang sering kita kita galaukan kayaknya secara nasional terkait bagaimana sikap pemerintah yang sering mengajak pulang banyak kader, banyak talenta yang berpotensi, yang karena mereka bertalenta kemudian mereka berperan atau berkontribusi di luar negeri untuk pulang ke Indonesia. Tapi ada beberapa sistem yang belum disiapkan, khususnya salah satunya adalah soal meritokrasi. Apa itu meritokrasi dan bagaimana implementasinya di Indonesia, kita akan bahas dan bedah di episode kali ini. Buat kalian yang mungkin belum familiar, aku akan coba sharing perspektif dan juga point of view. Buat kalian yang punya point of view yang lebih luas soal meritokrasi, soal opportunity dan juga stability di Indonesia, silahkan bisa nanti drop di kolom komentar di bawah. Kita akan diskusi di situ untuk membangun Indonesia yang lebih kuat. Terima kasih, selamat mendengarkan. Cek, selamat datang di Siniar Sehari-Hari bersama gua kembali Tias Firmantio. Kembali di episode terbaru Siniar yang hadir 2 hari sekali di Spotify. Lu bisa cek ya, nanti cari aja Siniar Sehari-Hari gitu. Siapa tahu lu penasaran sama isi Siniar ini, boleh dengerin lah. Kita akan ngebahas sesuatu yang lagi rame dan banyak lagi dibahas orang. Dan mungkin ini adalah beberapa episode sebelum season 1 berakhir, Pak. Jadi gue pernah bilang di beberapa episode yang lalu ya bahwa season 1 episode Siniar Sehari-Hari itu akan berakhir di episode ke-30. Ini kalau nggak salah harusnya menjadi episode ke-28. Jadi tinggal episode ini, episode depan sama episode depannya lagi. Tinggal 3 episode ini dan kemudian kita akan berhenti dulu Siniar Sehari-Hari season 1 sambil mempersiapkan Siniar Sehari-Hari season 2 yang akan mungkin nggak tahu gue uploadnya mau setiap hari atau 2 hari sekali atau mungkin seminggu sekali karena versinya akan berbeda. Artinya lo akan lihat lah nanti ada perbedaan. Intinya gini, yang mau gue jamin ya adalah adanya kesamaan waktu upload antara di YouTube channel Tias Firmantio dan juga di Siniar Sehari-Hari versi audio di Spotify. Karena kalau lo tahu kan di channel YouTube gua, Tias Firmantio itu juga gua naikin nih Siniar ini, tapi nggak real time gitu. Artinya episode 1 aja kemarin gua naikin di tanggal 1 April. Padahal episode 1 Siniar Sehari-Hari versi audio itu udah naik dari 27 Februari. Jadi kayak ada gap sebulanan gitu, terus kemudian baru gua naikin nih. Gua telat sih nyadarinya, oh iya gua naikin ke YouTube aja ya gitu. Nah, untuk yang season 2 nanti yang versi gimana itu belum gua bisa spill di sini, tapi yang jelas adalah adanya kesamaan waktu upload dari yang ada di YouTube dan juga versi audionya di Spotify, dan pasti seru karena ada banyak sekali narasumber yang gua undang di situ. Jadi gua nggak ngomong sendirian gitu ya. Walaupun nggak sedominan, artinya tetap nggak sedominan gimana gua ngomong sendiri. Narasumber itu mungkin ngisi beberapa episode aja, cuma menarik sih karena pandangan mereka ketika gue ngetik kemarin itu sangat kaya bro. Jadi perspektif gue juga nambah, mereka juga bisa nge-share ke lulu semua nanti. Jadi dengerin aja, tungguin Siniar Sehari-Hari season 2 yang akan tayang nggak tahu gitu. Yang akan tayang ini ya gitulah. Nah, episode kali ini, episode terbaru Siniar Sehari-Hari, kita akan lebih banyak ngomongin soal sebuah sistem yang gue harapin bisa muncul di Indonesia untuk mendukung dan juga mendorong kemajuan Indonesia, yaitu sistem meritokrasi. Gimana? Asing nggak di telinga lu? Meritokrasi deh. Ini aja gue ngomongnya masih susah. Meritokrasi, meritokrasi gitu ya. Jadi soal meritokrasi. Nanti gue akan jelasin apa meritokrasi dan apa urgensinya untuk dibahas gitu. Tapi kenapa gue bahas ini? Karena gue mau ngangkat dari sebuah isu yang lagi rame, terutama soal kebiasaan pemerintah kita, jadi pemerintah di Indonesia ini untuk ngajakin orang pulang sih. Gimana maksudnya? Yaitu ngajakin
orang Indonesia yang entah kewarganegaraannya ganda ataupun kewarganegaraannya masih Indonesia untuk pulang ke negara Indonesia berperan untuk ikut membangun Indonesia. Gue paham alasan dari pemerintah kita itu memang karena Indonesia itu lagi giat membangun sekarang. Kita tahu kan program Jokowi, mercusuarnya banyak banget. Lu pasti kalau ngikutin siniar ini beberapa gue udah bahas proyek-proyek mercusuar presiden gitu ya. Proyek-proyek mercusuar politik dari presiden kita atau pemerintahan kita saat ini. Nah, mendukung hal tersebut, pemerintahan itu pengen didukung oleh orang-orang di luar negeri, orang-orang Indonesia di luar negeri yang berkompeten atau dianggap kompeten untuk datang ke Indonesia, ikut bangun Indonesia, ikut memberikan gebrakan untuk pembangunan di Indonesia. Itulah ya latar belakangnya. Nah, banyak sekali orang yang diajak pulang gitu ya. Salah satunya yang lagi ramai sekarang adalah seorang pesenam atau atlet senam. Senam itu bukan senam ini ya, bukan senam SKJ, tapi senam ritmik gitu ya, atau atletik gitu ya, yang dia diajak pulang oleh pemerintah, kemudian diharapkan bisa udah ini berkarir aja di Indonesia gitu, atlet senam ritmik gitu ya. Tapi ternyata konon kabarnya dia dipersulit ketika ingin ikut SEA Games. Nah, namanya adalah Suciati Narendra. Suciati Narendra ini cewek, 18 tahun gitu ya, atlet senam ritmik yang diminta Jokowi pulang tapi dipersulit ikut SEA Games. Itu gue ambil dari bisnis.com di segmen sportnya. Nah, di sini beritanya adalah bahwa memang Suciati Narendra ini memberi atau membuat surat terbuka kepada pemerintah, specifically kepada presiden, untuk mencurahkan unek-uneknya, mencurahkan isi hatinya gitu ya. Jadi Suciati Narendra ini merasa bahwa kok gue disuruh pulang, tapi di satu sisi gue malah dipersulit ketika mau berperan. Karena kabarnya dia di Amerika sebelumnya, lahir di Amerika. Nah, kabarnya ketika dia di Amerika kemarin, dia itu sudah berperan dimanapun, sudah rame, dapat banyak penghargaan, terus banyak kesempatan untuk berprestasi di senam ritmik gitu ya. Nah, ini beritanya seperti ini. Atlet senam ritmik asal Indonesia, Suciati Narendra, mencurahkan isi hatinya tentang kesulitan yang ia alami untuk mengembangkan bakat sebagai olahragawan. Suciati Narendra merupakan perempuan 18 tahun yang punya darah Amerika Indonesia dari orang tuanya. Suciati Narendra lahir di New York, Amerika Serikat. Sejak usia 8 tahun, Suciati Narendra sudah aktif berlatih senam ritmik. Jadi dia punya background orang tua yang dari Amerika dan juga dari Indonesia. Kalau nggak salah ibunya Amerika, bapaknya itu Indonesia. Suciati Narendra bahkan sempat terpilih menjadi pasukan elit senam ritmik di Amerika Serikat. Namun situasi berubah pada 2018. Wow, sangat dramatis ini beritanya. Oke, bener tapi situasi berubah pada 2018. Apa yang berubah nih? Gini, Presiden Joko Widodo meminta Suci dan anak muda yang memiliki kewarganegaraan ganda di luar negeri untuk pulang dan membangun Indonesia. Suci dan keluarga akhirnya pulang ke Lampung, kampung halaman ayahnya, dengan harapan bisa membangun Indonesia lewat jalur olahraga. Namun Malang justru dirasakan Suci. Karirnya sebagai Karirnya sebagai pesenam ritmik justru seolah dikebiri setelah datang ke Indonesia. Di negara Indonesia tercinta ini, kami atlet tidak diberi kesempatan yang cukup untuk bersaing di kancah internasional, kata Suciati Narendra dalam surat yang ia unggah akun Instagram pribadinya. Lu bisa cek nanti. Itu suratnya lengkap banget dan bahasanya sangat rapi gitu ya. Dan gue bacanya cukup terenyuh gitu ya. Kekurangan jam terbang diakui Suci bakal menghambat karirnya sebagai atlet profesional. Apalagi usianya kini baru menginjak 18 tahun dan masih punya banyak ruang untuk terus berkembang. Suci mengatakan kurangnya dana dari pemerintah membuat atlet kurang mendapat perhatian, lebih-lebih dari cabang olahraga non-favorit seperti yang digeluti Suci. Iya, benar. Karena dikatakan kami belum cukup berprestasi, dikombinasikan dengan masalah pendanaan, kurangnya struktur organisasi yang efisien dan minimnya perencanaan yang efektif. Oleh karena itu, kita memiliki banyak atlet yang telah menjadi korban dari sistem yang tidak maksimal ini, ujar Suci. Suci meraih 2 medali emas dan 1 perak di ajang PON ke-20 Papua 2020. Berkat prestasinya, Suci diiming-imingi bakal tampil di Olimpiade.
Oke. Namun alih-alih diberangkatkan pemerintah, Suci diminta untuk mencari sponsor guna membiayai ajang multi-event tersebut. Kekecewaan lain bagi Suci terjadi jelang SEA Games 2021 di Vietnam. Suci yang mengaku berlatih 6 hari seminggu antusias untuk mengikuti gelaran itu. Tetapi 2 bulan sebelum kejuaraan ini, saya diberitahu bahwa saya tidak diberangkatkan. Meskipun saya dan pelatih saya siap untuk membayar dari kantong kami sendiri, ucapnya. Dari rentetan kejadian kurang menyenangkan ini, Suci menilai perlu adanya rekonstruksi dalam berbagai sistem organisasi olahraga di Indonesia. Jika kita ingin mencetak atlet elit sekelas internasional, program jangka panjang harus jadi prioritas, ucap Suci. Pesaing saya di seluruh dunia bersaing minimal 15 kompetisi setiap tahun. Di Indonesia kami hanya memiliki 1 kompetisi nasional, atau dalam hal ini Kejurnas, yang bahkan kadang tidak berlangsung setiap tahun. Suci juga pesimis bahwa karirnya sebagai atlet senam ritmik akan meningkat di Indonesia. Bahkan dia menyebut waktunya sebagai olahragawan hampir habis jika situasinya masih seperti ini. Selesai beritanya. Gitu. Jadi dia nulis surat itu 15 April. Terus kemudian berita ini naik di 19 April dan pada tanggal 14 Aprilnya juga, ini gercep juga Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier ngundang Suciati ya namanya tadi. Siapa namanya? Mana tadi? Suciati Narendra itu untuk ngobrol-ngobrol soal gimana perasaannya dia gitu. Nah itu hal yang rame pertama sekarang. Tapi itu sebenarnya sama banget dengan apa yang dirasakan oleh banyak orang. Yang dia itu punya karir di luar negeri, dalam hal ini dia bekerja di sana, entah dia sebagai profesional atau sebagai dia punya kesempatan yang bagus di luar negeri, kemudian diminta pulang. Salah satunya adalah seorang kader Nahdlatul Ulama yang tinggalnya sekarang di Singapura, yaitu Ainun Najib, yang diminta pulang juga oleh Presiden Jokowi. Tapi ini udah lebih awal itu maksudnya adalah lebih awal dari April ya, jadi bulan Januari atau Februari kalau nggak salah, dia itu diminta pulang oleh Presiden Jokowi untuk bangun Indonesia juga, sama bahasanya, bangun Indonesia gitu. Dan salah satu skill yang dikejar oleh Jokowi adalah talentanya dia di bidang IT bro, karena bagi lo yang nggak tahu, Mas Ainun Najib ini menginisiasi banyak sekali aplikasi ataupun sistem untuk membantu pengelolaan berbagai macam hal di Indonesia, kayak pantau pemilu. Ketika dulu dia bikin situs pantau pemilu, kemudian pantau COVID kemarin ketika di Indonesia diserang COVID, dia yang inisiasi bersama tim, kemudian itu berguna sekali sekarang gitu ya. Nah, gue akan bacakan sebuah berita juga terkait dengan bagaimana Presiden Jokowi menyuruh atau meminta Ainun Najib ini pulang. Jadi ketika itu kayaknya sebagai background ya, Presiden Jokowi ini lagi menghadiri sebuah sebuah pengukuhan pengurus badan di PBNU atau di Nahdlatul Ulama. Itu diselenggarakan di akhir Januari. Nah, di situ Presiden Jokowi itu kayak nyinggung gitu ya, bahwa dia itu kenal nih beberapa kader NU dan salah satunya adalah Ainun Najib. Jadi sejak 7 tahun yang lalu Jokowi mengaku telah mengenal Ainun Najib yang sudah lama kerja di Singapura. Jokowi pun berharap agar Ainun dapat dibawa pulang ke Indonesia. Namun persoalan besaran gaji menjadi salah satu persoalan yang harus dipikirkan kembali. Ini berbatin dari pernyataan Pak Jokowi. Saya kenal satu orang. Beliau kerja di Singapura sudah lama. 7 tahun lalu saya kenal. Mengerjakan semua apapun bisa. Namanya Mas Ainun Najib. Masih muda sekali. Aktivis NU gitu ya. Tapi di sana gajinya sangat tinggi. Kalau diajak ke sini gajinya harus lebih besar dari Singapura. Jadi kayak value yang harus ditukar gitu ya. Itu benar. Itu prinsip sebuah orang pengusaha ketika offering pekerjaan terusnya kayak gini. Jadi dia mau membawa seseorang ke dalam instansinya atau ke dalam perusahaannya atau ke dalam negaranya, ya nilai tukarnya harus lebih tinggi dong gitu. Nah, dihubungi NU Online, Ainun Najib mengaku bingung soal ditanya respon terhadap ajakan Jokowi itu. Sebab hingga saat ini belum ada sama sekali pendekatan resmi yang datang kepadanya dari pihak manapun. Belum tahu mesti merespon gimana, belum ada approach atau pendekatan yang datang. Nah, jadi itu perkataan dari Ainun Najib kepada NU Online. Jokowi memang memiliki harapan lebih besar kepada NU agar ke depan mampu memanfaatkan teknologi sebagai upaya menjalankan roda organisasi. Salah satunya, NU mesti punya basis data jamaah yang canggih dengan bantuan teknologi digital.
Nah, di antara menggunakan teknologi blockchain atau teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan data digital yang terhubung melalui kriptografi. Basis data jamaah NU juga diharapkan memakai artificial intelligence atau kecerdasan buatan serta machine learning atau pembelajaran mesin. Ya, ini selanjutnya adalah harapan Jokowi kepada NU. Tapi kita nggak akan dalam ke situ. Kita akan lebih dalam ke ajakan dari Jokowi tadi. Nah, orang-orang tadi seperti Suciati Narendra, Ainun Najib, dan mungkin lebih banyak orang lagi itu dianggap berkompeten memang sama pemerintah, sama kita bahkan ya, sehingga dianggap dibutuhkan oleh Indonesia dan akhirnya diajak pulang ke Indonesia. Nah, yang menarik adalah kalau tadi Suciati Narendra udah terlanjur balik ke Indonesia, kemudian dia dalam tanda kutip mengaku kecewa dengan kesempatan yang terbatas yang didapatkan oleh dia gitu ya. Nah, sekarang Mas Ainun Najib ini menjawab ajakan Pak Presiden gitu ya. Nah, jawaban beliau tuh kayak gini. Ini keren banget jawabannya. Jadi ini dari NU Online lagi yang ditulis di 2 Maret 2022. Jawaban langsung Ainun Najib pada Jokowi saat diminta pulang ke tanah air. Jadi ceritanya kali ini Jokowi sama beberapa orang yang mau diajak pulang itu lagi nge-zoom bareng, lagi ngomong bareng gitu ya. Kemudian diajak tuh secara umum, secara terbuka, yuk pulang gini. Terus kemudian jawabannya kayak gini. Nah, ini gimana ya? Nah, ini namun pada Selasa 1 Maret, bener gak sih? Pada Selasa 1 Maret ya 2022, Presiden Jokowi berkesempatan langsung menanyakan hal itu kembali kepada Ainun saat berdialog secara virtual pada saat peresmian SeaLabs Indonesia di Jakarta. Jokowi menanyakan bagaimana caranya agar Ainun dan para talenta digital Indonesia lainnya yang berdiaspora di berbagai negara di dunia mau pulang ke Indonesia. Menjawab pertanyaan ini, Ainun lantas menyebut 2 hal yang sebaiknya dipastikan sebelum mereka pulang oleh pemerintah. Pertama adalah kesempatan atau opportunity, dan kedua adalah stabilitas atau stability. Ini pernyataan yang menarik sekali, yaitu opportunity ini opportunity ini tentu Indonesia punya banyak sekali opportunity sebagai satu dari pemain besar di market terbesar ketiga di dunia, Southeast Asia gitu ya, ujar Ainun dalam dialog yang dimuat di YouTube Sekretariat Presiden ini. Nah, stability ini mungkin agak tricky. Ada yang mungkin karena pertimbangan keluarga, ada yang mungkin pertimbangan stabilitas karir. Terus kalau saya pribadi, pendidikan anak-anak, nggak mau kalah dengan putra-putra panjenengan Pak gitu. Sekolah di Singapura. Nah, itu menjawab pertanyaan Jokowi ya. Namun tambah Ainun, walaupun secara fisik berjarak jauh dengan tanah air, para putra bangsa yang berkarir di luar negeri setidaknya memiliki 3 peran. Peran pertama adalah inspirasi atau referensi bagi kader muda Indonesia. Kedua itu advokasi, yaitu memberikan dukungan dan saran dari jauh. Dan ketiga adalah eksekusi. Eksekusi pun bisa dari jauh Pak. Kami pun sering melakukan inisiatif yang dilakukan bersama-sama oleh teman-teman diaspora. Misalnya kawal-kawalan kan. Nah, ini program seperti kawal pemilu dan kawal Covid tadi ya. Itu sebetulnya semua anak-anak diaspora juga. Walaupun fisiknya tidak kembali, namun hatinya selalu bersama Indonesia. Asik. Ungkap Najib yang terlihat memakai peci dan baju koko putih berlogo NU di dada sebelah kiri. Oke, gitu ya. Jadi itu ketika Jokowi berkesempatan untuk ngobrol langsung sama kader-kader tadi, termasuk Ainun Najib. Jawabannya kayak gitu. Menarik sekali ya Ainun Najib ini. Jadi ada 2 hal yang ditegaskan oleh Ainun Najib yang perlu dipastikan dulu nih sama pemerintah, yaitu opportunity sama stability gitu ya. Nah, tapi dia menambahkan lagi Pak di akun Twitternya dia yang ditulisnya sejak tanggal 2 Maret ya, bahwa satu hal lagi yang kayaknya perlu ditambahin oleh Indonesia, yaitu meritokrasi yang akan menjadi bahan kita saat ini. Nah, di sini meritokrasi itu diartikan oleh Ainun Najib sebagai talenta-talenta akan berkembang itu akan berhasil dan berdampak jika berada di sistem yang meritokratis, yaitu sistem yang siapa yang kompeten, siapa yang mampu, dialah yang memimpin. Jadi sistem yang mengakomodir siapa orang yang pintar, siapa orang yang mampu, siapa orang yang punya kompetensi, dialah yang memimpin gitu. Nah, sayangnya sistem seperti itu sangat sulit dan belum terjadi di Indonesia kalau menurut gua gitu. Jadi ini kalau perumpamaan dari Ainun Najib, yaitu
menjabarkan kepada Pak Mukhlis, dosen ITB pembimbing kami dulu di tim Olimpiade Matematika Indonesia, landasan yang kokoh itu stability, langit tanpa batas adalah opportunity, yang mampu terbang tidak dijatuhkan justru makin dinaikkan, yaitu meritokrasi. Keren banget cuy. Jadi landasan kokoh, langit tanpa batas, dan juga mampu terbang tanpa dijatuhkan justru malah dinaikkan. Gila, mantap. Itu filosofi yang sangat keren. Nah, bicara soal meritokrasi, memang talenta kita itu memang nggak kalah cuy, bener-bener nggak kalah, yakin dah. Kita tuh banyak banget orang pinter, banyak banget orang mampu, banyak banget orang yang berkompeten, skillnya macam-macam, skillful banget. Tapi kembali lagi, opportunity dan stability-nya tidak mendukung sehingga meritokrasinya nggak kebentuk gitu. Jadi sebenarnya secara prinsip nggak masalah pemerintah itu pengen bangun bangsa, pengen bangun negara ini dengan melibatkan banyak orang, termasuk orang-orang yang punya kompetensi tadi. Tapi memang benar yang dikatakan oleh Ainun Nadjib tadi, bahwa banyak sistem yang harus disiapkan dulu, seperti kesempatan, stabilitas, dan juga meritokrasinya. Nah, lebih dalam lagi, apa itu meritokrasi mau gue angkat dari KBBI dulu. Jadi ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Ainun Nadjib. Meritokrasi itu merupakan sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan, senioritas, dan sebagainya. Orang yang memimpin dengan meritokrasi bisa ditarik kesimpulan atau asumsi bahwa mereka tahu apa yang mereka kerjain, tahu yang mereka harus jalankan ketika menjabat di sebuah tempat. Jadi bukan mendapatkan jabatan karena diberi, tapi karena dia tahu apa yang mau dikerjakan, karena dia naik pelan-pelan dengan jabatan itu. Dia bertumbuh dengan tugas itu gitu ya. Nah, sama dengan yang disampaikan oleh Ainun Nadjib, memang di Indonesia prinsip meritokrasi ini bukan hal yang familiar atau belum familiar ya, karena kita tahu sudah jelas kita banyak melihat kasus-kasus di lapangan ya, orang yang bersinar di satu tempat bersinar di satu waktu, kemudian ketika ada di Indonesia atau ada di lingkungan Indonesia itu meredupnya bahkan sampai hilang gitu. Itu banyak sekali contohnya. Dan salah satu hal yang menyebabkan ini menurut gua adalah, yang pertama adalah sistem politik yang mengatur bahwa pejabat atau orang yang menjabat itu ditentukan oleh persentase suara rakyat sebagai jalan untuk memilihnya. Jadi kayak pemilihan idol gitu lah. Ya lu suaranya banyak, lu banyak disukai orang, ya lu jadi gitu, lu jadi pemimpin atau jadi idola. Sementara kebanyakan pemilih kita itu datang dari orang atau datang dari kalangan yang sering tidak meriset siapa yang mereka pilih, sehingga suaranya banyak terus tidak diriset. Ya untung kalau dia memang bagus orangnya, tapi kalau yang kepilih adalah orang yang dalam tanda kutip sebenarnya tidak mampu, akhirnya tidak akan bisa membuat ekosistem yang sehat gitu ya. Jadi itu faktor pertama kenapa meritokrasi itu belum bisa muncul. Yang kedua adalah pergantian pemimpin atau orang yang memimpin yang ada di Indonesia, dimanapun ya, ini bukan cuma di struktur pemerintahan negara, tapi juga di perusahaan atau dimanapun, yang membuat rencana panjang atau rencana jangka panjang itu justru nggak jalan. Ngerti ya lo? Maksudnya pemimpin yang gonta-ganti atau pemimpin yang dari orang satu ke orang lainnya yang berganti-ganti, itu nggak ada komitmen jangka panjang untuk dipegang. Arahnya itu jabatan atau pekerjaan yang mau lu kerjain itu arahnya mau kemana itu bisa gonta-ganti seiring dengan pemimpin yang memimpin, di mana pemimpinnya itu menjabat bukan karena dia bisa, tapi karena diberi atau memang dia diserahkan jabatan itu. Nah, diserahkan jabatan ini karena faktor macam-macam, Pak. Faktornya macam-macam lagi. Dalam hal politik misalnya, banyak sekali pejabat yang ada di pemerintahan, baik di kementerian, baik di Direktorat Jenderal, baik di macam-macam di partai dan lain-lain, itu mendapatkan jabatannya karena memang sudah dijatah dan memang dia jatah dapat jabatan ini tahun ini atau dapat jabatan ini periode ini gitu. Itu yang menyebabkan terbatasnya implementasi meritokrasi nantinya.
Di contoh lain, di perusahaan misalnya, banyak juga pejabat yang menjabat karena memang sudah urutannya. Kalau di beberapa tempat ini namanya urut kacang gitu ya. Memang urutannya aja dia memang harus menjabat gitu. Dan itu membuat juga orang menjabat itu bukan karena dia tahu dan bukan karena dia mengerti, tapi karena memang diberi jabatan hanya untuk menjabat gitu ya. Ya akhirnya dia ngerjain kerjaannya. Gue yakin dia ngerjain kerjaannya, tapi beda feelnya antara orang yang ngerjain kerjaannya karena dia tahu sama orang yang ngerjain kerjaannya karena memang sudah waktunya dia menjabat. Ngerti ya? Jadi feelnya akan beda sekali ke efek yang ditimbulkannya atau efek ke depan yang ditimbulkan dari kedua jenis orang ini gitu. Nah, kalau mau yang muncul meritokrasi, menurut gua adalah ketika siapa yang berkompeten itu menjabat untuk menciptakan sistem yang demikian pula nantinya ketika menggantikan dia. Ngerti ya? Jadi misalnya ada satu orang pintar banget di satu bidang atau di satu hal gitu. Nah, dia perlu membangun bidang ini supaya ketika dia pergi dari bidang itu enggak goyang atau bidang itu enggak tumbang karena digantikan orang lain yang katakanlah menjabat dan tidak tahu apa-apa. Jadi dia akan menyiapkan siapapun yang mau menggantikan dia dengan kemampuan yang cukup untuk bidang tersebut yang diharapkan dari bidang tersebut. Seperti itu. Nah, itu merupakan sistem yang baik menurut gua supaya untuk dijalankan ya. Supaya apa? Supaya tujuan yang diinginkan dari sebuah kelompok atau sebuah organisasi itu bisa berjalan, dari sebuah negara, dari sebuah perusahaan, dari sebuah lingkungan itu bisa berjalan kalau meritokrasinya jalan gitu ya. Nah, karena itu menurut gua ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan nih sebagai warga negara atau sebagai orang yang individual ya, sebagai individual yang ada di sistem itu. Dan kan kita pasti ada di sistem itu. Kayak gua nih sekarang, gua ada di sistem pemerintahan. Maksudnya gue sebagai salah satu orang yang aktif di sistem pemerintahan Indonesia sebagai rakyat yang memilih wakil rakyat. Terus gue juga ada di sebuah sistem perusahaan yang dimana gue bekerja. Gue juga ada di sistem sosial masyarakat, di keluarga, di rukun tetangga dan lain-lain. Nah, kita ada di sistem itu. Nah, apa yang perlu kita lakukan sebagai individu? Yang pertama menurut gue adalah kita harus meningkatkan skill. Nah, itu yang pertama. Skill individual pertama ya, skill kita sendiri, kita tingkatin skill kita. Dan juga skill kelompok. Skill kelompok itu kalau lu tahu ya bahwa kecerdasan yang ada di sekitar kita itu kecerdasan kelompok, Pak. Jadi individu-individu yang tahu banyak hal itu disatuin menjadi kecerdasan dari kelompok tersebut gitu ya. Jadi itu perlu kita tingkatin. Jadi kita harus punya agility, kelincahan untuk meningkatkan kompetensi diri sendiri. Dan itu berguna sekali buat kita ketika kita ada dimanapun dan kapanpun untuk berperan gitu. Nah, setelah kita punya skill atau skill individual kita udah kencang, udah keren gitu, kita perlu meningkatkan kemampuan selling atau menjual skill tersebut kepada individu lain atau kepada sebuah sistem untuk di notice sama mereka gitu lah. Kita perlu kemampuan menjualnya. Nah, kita itu sebenarnya nggak kurang orang pintar seperti yang gue bilang di depan, tapi kita kekurangan orang yang pintar menjual, yang bisa menjual skill tadi gitu ya. Jadi misalnya gue pintar buat ngomong misalnya, nah gue perlu tahu gimana jual kemampuan gue buat ngomong gitu ya. Karena kalau gue cuma tahu buat ngomong, ya yang tahu buat gue ngomong kan paling orang-orang terdekat gue gitu ya, keluarga, kemudian teman-teman yang di sekitar kita. Tapi kalau gue mau skill ini kepake dalam sistem meritokrasi, itu harus pintar jualnya. Kita harus pintar nge-blow up kemampuan kita untuk dinotis sama banyak orang gitu ya. Bukan maksud sombong ya, tapi untuk supaya mendukung sistem meritokrasi bisa terbentuk nantinya. Kayak lu misalnya lu punya skill apa, lu perlu tahu cara jual skill lu gitu. Kayak gitu. Karena dengan itu kita akan bisa setidaknya kita akan bisa mempersiapkan diri kita untuk menyambut meritokrasi yang akan terbentuk gitu ya. Nah, karena kalau kita nggak nyiapin sekarang, itu sistem yang seperti sekarang ini akan cuma berputar aja dan sampai ke anak kita, ke cucu kita, kayaknya sistemnya akan seperti ini. Dan mungkin yang menikmati meritokrasi, opportunity dan juga stability bukan kita sekarang, karena itu perlu dibangun dalam waktu yang lama. Tapi kita harus menginisiasi sekarang untuk
untuk menciptakan benar-benar ada opportunity yang tidak terbatas di Indonesia, kemudian stability yang kuat di Indonesia, dan juga meritokrasi yang mendukung kita untuk berperan mulai dari sekarang, karena biar ini bisa di-cut lah rantai setan ini sekarang ini untuk beberapa tahun, beberapa periode ke depan buat anak kita, buat cucu kita. Dan itu sangat bisa didukung dengan perubahan yang sedang terjadi di sekitar kita, Pak. Kita kan lagi banyak perubahan nih di sekitar kita, perubahan sistem, perubahan nilai, perubahan tantangan gitu-gitu. Termasuk datangnya metaverse gitu-gitu. Itu jadi kesempatan untuk mengubah, dan kita perlu agile atau lincah untuk mencari terobosannya gitu aja. Dan memang kita nggak bisa menghindari perubahan kan, kita bisanya menghandle perubahan itu untuk menumbuhkan apa yang bisa kita tumbuhkan. Contohnya adalah, atau salah satunya adalah meritokrasi, yaitu sistem yang memberikan kesempatan pada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan karena kekayaannya, senioritasnya, dan juga sebagainya. Gitu cuy. Jadi gue harap banget sih sistem ini bisa terbentuk, dan gue gemes gitu kalau melihat ini orang-orang pintar ini kadang-kadang tidak terbranding dengan baik gitu ya, dan tidak muncul, sehingga yang memimpin bukan orang yang tahu apa yang harus dilakukan, tapi malah orang yang memimpin karena given, diberi aja gitu jabatan itu. Oke, gitu aja mungkin episode kali ini ya, udah lumayan panjang. Semoga apa yang gue sharingin kali ini bisa memberikan cakrawala baru, pengetahuan baru buat lu soal meritokrasi, dan mari kita ciptain bareng-bareng gitu. Terima kasih, sampai jumpa di episode Siniar Sehari berikutnya, dan bye-bye.